Oke, kita sampai di bagian puncak di Perempuan Bicara. Saya mau kasih kesempatan, bukan saya yang bicara. Ini tentu penting key message dari masing-masing apa yang diharapkan dari Cawapres 2024 dari kacamata perempuan. Silakan Kania. Ya, jadi kalau kita bicara Wapres itu ya pertama kita pasti bicara bagaimana ada alignment antara si Wapres ini dengan tim Capres dan timnya dia lah ya, mungkin kabinetnya dan lain sebagainya. Asalkan memang ada kesamaan nilai dan platform kebijakan ya pasti akan menjadi tim yang bagus. Nah baru kemudian kita bicara kontestasinya itu sendiri karena kita punya platform kebijakan sebagus apapun kalau nggak menang ya mau gimana cara menerapkannya gitu kan. Jadi harus menang. Nah jadi dari situ ya saya akan melihat Wapres mana yang memberikan electoral capital tertinggi untuk capres yang menurut saya platform kebijakannya bagus. Dan yang terakhir baru kita bicara tadi Mbak Nurul sudah cerita tentang perbedaan wewenang atau peran lah keaktifan atau keterlibatan Wapres di dalam pemerintahan yang berbeda-beda. Itu kan bicara soal posisi tawar Wapresnya di depan. Jadi kalau misalnya posisi tawar makin tinggi ya pasti makin bisa terlibat di dalam pemerintahan. Nah makin enggak ya makin enggak. Nah jadi kita lihat aja bagian itunya bagaimana Wapres yang ada kalau misalnya bisa bagus aktif ya bagus, tapi balik lagi capital di awalnya yang bisa ditawarkan untuk strategis buat capresnya. Oke, gimana untuk Shirley? Silakan. Kalau Shirley poin utamanya 3, bahwa pertama dia adalah cawapres yang memang punya kapasitas dan bertanggung jawab ketika ternyata terpilih, kembali ke poin tadi. Yang kedua adalah bahwa bukan hanya sebagai pajangan atau vote getters, tapi memang ketika terpilih memberikan dampak. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa semoga terpilihnya kalaupun memang ada cawapres yang muncul itu menjadi role model, menjadi contoh. Perempuan ya? Perempuan. Contoh kepada generasi muda bahwa bisa kok perempuan tampil demikian begitu sehingga itu menjadi optimistis yang muncul di benak. Terakhir saya pengen tutup, boleh nggak? Dengan pantun. Tadi coret-coret. 17 Agustus kita raih kemerdekaan. Cakep. Buah jasa dan pengorbanan para pahlawan. Cakep. Cawapres perempuan harus bisa atasi persoalan, Cakep. bukan sekedar pelengkap apalagi jadi pajangan. Cakep. Satu lagi terakhir. Hebat nih, satu lagi. Silakan. Sungguh luas negeri kita, terbentang dari Aceh sampai Papua. Cakep. Perempuan sudah saatnya maju dan berdaya, mengabdi untuk negeri dan menjayakan Indonesia. Wah. Oke. Terima kasih Shirley. Saya kasih kesempatan ke Bang Ade, gimana? Cawapres 2024. Ya, saya mengajak semua pihak untuk mendorong sekali lagi pemberdayaan perempuan. Tadi juga ada di salah satu pantunnya Shirley. Jadi untuk menuju Indonesia maju dan tangguh kita juga butuh sentuhan perempuan. Ya. Ya, artinya kita juga jangan mendikotomi bahwa kalau pria kalau sedang tidak berhasil dalam pekerjaannya pasti dia membawa kekesalannya dalam rumah. Dan kadang juga perempuan kadang kalau rumah tangganya sedang uring-uringan terus kerjaannya jadi berantakan. Nah, itu harus lebih merapihkan stigma itu bahwa perempuan bisa membawa Indonesia ini lebih maju. Luar biasa. Oke. Mbak Nurul kayak tugasnya paling berat nih untuk bikin statement. Iya, kalau buat saya tidak lagi melihat jenis kelamin ya. Ya. Jadi kita tidak melulu harus fokus untuk cawapres itu harus perempuan. Ya syukur kalau bisa perempuan. Tapi jangan lupa juga banyak juga pria yang paham tentang isu-isu feminisme, katakanlah begitu ya. Bahwa seorang laki-laki yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu perempuan, dia sudah masuk dalam kategori bahwa dia pro perempuan begitu. Dan jangan lupa juga bahwa seorang laki-laki dia memiliki ibu, dia memiliki istri, dan bahkan dia mungkin memiliki anak perempuan. Jadi pasti apa yang kita butuhkan juga bisa diwakilkan kepada mereka itu gitu. Jadi seandainya perempuan itu alangkah lebih baik karena bisa mewakili apa yang kita suarakan. Tapi kalau tidak pun kita tidak apa-apa. Yang penting bahwa kita harus menang, calon itu harus tepat dan bisa mengantarkan jagoan kita untuk menang di kontestasi pemilihan capres itu. Gitu kalau saya. Luar biasa. Yang penting elektoralnya bagus ya. Untuk menang dan bisa mengimplementasikan programnya. Betul. Baik. Ini juga penting mungkin, jadi untuk diingat juga bahwa kita bicara cawapres ini bukan kesannya capres itu tidak penting, saat ini justru paling penting. Tapi kita juga paling tunggu-tunggu, tapi paling tidak kita ingat. Bagaimana kalau capres itu tidak ada dalam suatu kondisi? Ingat ada cawapres di situ, ada wapres di situ yang harus mengisi apa yang dilakukan oleh capres. Itu pentingnya fungsi dan wewenang wapres yang kita akan nanti juga dukung ke depannya. Terima kasih sudah bersama kami di Perempuan Bicara. Itu tadi perbincangan luar biasa, insight dari para narasumber. Kita akan jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.